Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, yes, pastinya ya. Karena kalau kita ini selalu berusaha untuk baik kondisinya, selalu tersenyum ya, memaafkan, terus bersyukur, mudah-mudahan auranya positif dan itu berpengaruh juga pada kesehatan kita, pada hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nena hari ini juga sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menebar manfaat. Termasuk melalui talkshow hari ini, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman, kita akan banyak bagikan info-info mengenai kesehatan ya. Dan hari ini seperti biasa loh, teman baik saya yang gak pernah enggak. Wow, di mana ada Ziman, itu ada Nena dan Pak Nyotong. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, hadir kembali menyambut teman-teman semua di sini ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kesehatan, ini pastinya ngaruh juga sama orang-orang yang ada di sekitar kita ya Pak Nyoto ya. Iya dong. Kalau kita sehat, pasti orang-orang di sekitar kita juga berusaha untuk sehat. Semuanya Betul. diawali dari diri kita sendiri, termasuk kalau kita bicara mengenai generasi. Ya, anak itu menjadi buah cinta ya Pak Nyoto ya. Betul. Jadi dengan adanya anak seringkali masalah-masalah perintilan yang ada dalam rumah tangga ini bisa tercover gitu. Jadi motivasi buat kita gitu. Nah mungkin banyak di antara kita yang sampai detik ini belum diizinkan untuk punya buah hati, bisa jadi. Kita lihat sekarang dari sisi kesehatannya ya Pak Nyoto ya. Betul. Kalau masalah jatah, masalah kodo and kodar itu kan sudah pemiliknya beliau ya. Tapi kita mesti berusaha. Seringkali banyak yang mengeluhkan ini permasalahannya adalah di tingkat kesuburan ya. Kesuburan itu dua pihak sih, baik perempuan atau laki-laki. Nah hari ini kita akan bahas mengenai infertilitas laki-laki. Nah bapaknya dulu, ayahnya dulu ya. Silahkan yang pengen bertanya nanti boleh WhatsApp di 081511 103 103 dan jangan lupa juga join di YouTube channel kita Ziman Herbal. Masalahnya bagi pasangan keluarga ya, suami atau istri begitu ingin mendapatkan buah hati, punya anak, punya keturunan, begitu tidak dapat bertahun-tahun, biasanya umumnya yang disalahkan siapa? Perempuan. Ya kan, bilang istrinya gabuk lah, istrinya nggak bisa hamil lah, gitu kan, sampai berantem terus. Padahal tidak melulu penyebab dari tidak bisa hamil itu kena wanita. Lelaki atau pasangan suaminya juga memiliki potensi mengalami masalah kesuburan. Jadi kalau lelaki tidak subur, akibatnya disebut infertilitas ya. Jadi ini yang mesti kita kupas pada hari ini. Kenapa sih lelaki tidak bisa membuahi sehingga istrinya nggak hamil gitu kan. Gitu berantem karena nggak punya keturunan, cerai, istrinya kawin sama orang lain, punya anak. Iya, itu Repot dia kan? kadang-kala begitu. Iya. Sebetulnya maksud kita hari ini adalah kita mencoba untuk merefleksikan diri kita masing-masing gitu ya. Kadang-kala kalau misalnya suruh periksa suka nggak mau ya Pak. Iya betul. Karena takut dengan kondisi yang sesungguhnya. Tapi lebih baik sih kita tahu dari awal mencegahnya ya, biar tidak terjadi seperti yang Pak Nyoto tadi katakan. Nah infertilitas itu bisa diukur dari mana selain dari hasil buah istrinya bisa hamil Pak? Jadi kalau ketahuan nggak secara fisik? Secara fisik sih tidak. Biasanya kan kita harus cek ya secara laboratorium ya. Kita ke rumah sakit, kita ke medis, kita ke lab untuk cek penyebabnya kenapa sih kok lelakinya tidak mampu membuahi istrinya. Kan yang dicek biasanya dua-duanya dong. Suaminya juga dicek, istrinya juga dicek. Kalau ternyata di lelakinya ada masalah, tidak bisa membuahi, ini yang akan kita bahas. Karena biasanya kan lelaki itu pada saat ejakulasi dia mengeluarkan sperma ya. Nah sperma yang normal itu harusnya setiap 1 mililiter itu yang dipancarkan kurang lebih 15 juta sperma. Jadi cairannya itu disebut semen. Di dalam semen itu per 1 mililiter ada 15 juta sel sperma. Tapi sel sperma ini harus yang sehat. Yang sehat artinya mampu memiliki ukuran yang ideal, kemudian lincah, Larinya kenceng ya. larinya kencang, berenangnya cepat, sehingga mampu larinya ke ovum bisa gitu kan, nggak cepat game over, maksudnya gampang mati kan. Sel sperma ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek ya kan. Kadang-kadang ada yang sampai 2-3 hari dia bertahan masih bisa membuahi.
Bahkan ada yang lebih lama. Tapi kalau beberapa menit saja sudah mati sel spermanya, berarti itu kan bermasalah. Jadi secara masalah kualitas nggak bagus ya. kan. Tapi kalau jumlah cairannya normal, tapi kan berapa jumlah sel sperma dalam cairan semen yang dipancarkan lelaki itu kan nggak bisa dilihat dengan kasat mata, harus dengan alat, ya kan. Nah, alat itu hanya ada di masuk kita beli mikroskop sengaja kan repot ya. Atau ditaruh terus pakai kacamata besar. Niat banget. Kan mendingan kita bawa ke lab, dicek ya kan ukurannya sel spermanya itu normalkah, lincahkah, aktif enggak, progresif enggak, jumlahnya tepat enggak kan gitu. Karena kalau halnya kita nggak periksa, kita nggak tahu penyebabnya apa kan gitu. Biasanya dari 1 mililiter yang 15 juta sel sperma itu normalnya itu yang kualitasnya grade A, yang Grade premium A. itu berapa persen Pak? Pokoknya di atas 15 juta per mililiter ya. Jadi kalau kurang dari itu disebut azospermia karena jumlahnya nggak memadai ya kan. Nah, kalau jumlahnya nggak memadai itu berarti probabilitas untuk bisa kehamilan kecil. Ya kan sangat kecil karena jumlahnya nggak banyak. Baik gitu ya. Pak, 15 juta ya, saya punya 13 kurang 2 juta Pak. Nanti kita kredit dulu ngutang orang. Baik Ziman Lovers, nanti kita akan lanjutkan lagi ya talkshow kita hari ini setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman ini apa sih? Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Oke, yang pengen lihat kita berdua nih testisnya kayak apa, itu bisa tonton di YouTube channel kita Ziman Herbal ya gengs ya. Bisa di recall, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya butuh informasi kesehatan bisa banyak sekali ada di sana ya. Hari ini kita bahas mengenai infertilitas pada laki-laki. Yang pengen nanya boleh di 081511 103 103. Oke, kita lanjut. Tadi Pak Nyeto katakan bahwa sebetulnya kalau kita bicara mengenai kualitas sperma dari sang ayah dalam 1 mililiter lah. Desimili. 1 mililiter. Jadi saat Kok laki jadi itu klimaks ejakulasi biasanya kan kurang lebih 2 sendok makan. 1/1 mililiter itu ya dari yang dipancarkan itu harus ada kurang lebih 15 juta sel sperma. Itu yang normal. 2 sendok makan tuh berapa mili ya kira-kira Pak? Saya belum bawa takarannya. Jadi maksud dibayangin kalau dikali 1 itu kurang mili aja lebih 15 juta berarti harusnya banyak banget ya. Dong, Ratusan juta ya. Ya kan. Kan nggak mungkin cuma 1 mili, kecil banget deh itu. Cuma 1 tetes yang tetes doang. Oke, terus 15 juta lebih. Ya, jadi terus? penyebab itu kita cerita bagian pertama ini kita bahas tentang sperma ya. Jadi spermanya itu satu, jumlahnya tidak memadai atau kurang dari 15 juta mililiter ya. 15 juta sel sperma per 1 mililiter. Kemudian itu salah satunya karena sedikit jumlah sel atau bahkan ada yang tidak ada sama sekali sel spermanya, ya otomatis dia gabuk. Oh ada yang nggak ada sel spermanya, jadi keluar cairan kalau doang. Masih ada 10 juta, masih mending deh ada ya. Ini ada yang nggak ada sama sekali. Spermanya, cairannya ada, semennya ada banyak bahkan, tapi kok nggak ada spermanya? Ya gimana membuahi? Kan Tunggu, kok bisa nggak ada spermanya gimana tuh Pak? Nanti kita bahas kenapa bisa tidak ada sel spermanya gitu ya. Jadi jumlah spermanya kurang atau bahkan tidak ada sama sekali kan. Penyebabnya apa sih? Ya macam-macam. Ada yang kebiasaan pola hidup yang buruk, kebiasaan konsumsi alkohol ya kan. Kemudian juga merokok, tapi nggak semua orang sih kalau merokok ya. Kemudian infeksi virus. Nah biasanya itu penyakit gondongan. Penyakit gondongan itu kan di leher ya. Biasanya kalau waktu dulu kita pakai belau gitu ya. Tapi virusnya ini turun ke skrotum atau ke lato-latonya tuh, testis lah ya. Jadi kan sperma diproduksi di testis, tapi ternyata virus yang ada di gondongan itu menginfeksi testisnya. Kalau satu aja diinfeksi, yang satu masih bisa berfungsi dong. Tapi kalau dua-duanya dia infeksi, itu kadang-kadang pabrik sperma itu rusak. Akibatnya tidak bisa menghasilkan sel sperma. Karena virus itu. Makanya kalau ada orang kena penyakit gondongan akibat virus paramisovirus lah ya kurang lebih, itu harus hati-hati, jangan sampai dia turun ke testisnya bengkak, akibatnya gondongannya pindah ke testis, itu dikhawatirkan nanti di usia pubertas, usia dewasa dia jadi gabuk atau mandul, ya kan? Kemudian juga akibat hormonnya berkurang, dehidroepiandrosteron. Tunggu Pak, itu bisa permanen?
Oh iya dong. Jadi infeksi Iya virus kan yang dari pabriknya udah gondongan rusak. tadi. Oh. Ya kan dirusak oleh si virus Oke. gitu loh ya. Makanya jangan sampai virus gondongan itu menginfeksi ke buah testis ya kan. Lato-lato lah biasanya gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau bisa, kalau penyakit sekarang mungkin udah jarang kali ya kena penyakit gondongan gitu ya. Kemudian juga penyakit hormon ya, jumlah hormonnya itu testosteronnya tidak memadai, dehidroepiandrosteronnya nggak memadai yang memproduksi testosteron ya, yang memicu testosteron. Kemudian juga bisa karena paparan zat kimia ataupun zat beracun ataupun terpapar radiasi di bagian pabriknya ya, di testisnya itu. Bisa juga karena penyumbatan di testisnya di pabriknya, akibatnya ya contohnya kalau kita varises kan biasanya di kaki ya kan. Ada yang di dubur jadi ambien gitu kan. Tapi ini di skrotumnya, di testisnya ada yang varises di situ. Nah, kalau pabriknya aja ada pelebaran pembuluh darah di skrotumnya, gimana dia bisa produksi sel sperma secara normal kan gitu. Oke. Kemudian juga kalau dia penggunaan pakaian dalam yang kelewat ketat. Oh, itu Ya nggak kan? boleh juga Nggak ya? boleh. Jadi pakai misalnya orangnya badannya ukurannya XL, pakai celana dalam ukuran S. Ya lama-lama mandul. Nggak itu dipeniti pinggirnya, Pak. Ya kan? Oke. Jadi kedua, dia yang namanya testis itu kan di luar tubuh ya. Memang biar suhunya itu tidak lebih dingin daripada suhu tubuh. Karena sel sperma itu bisa bertahan hidup kalau suhu tubuhnya itu lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, kalau orang yang biasanya supir gitu ya, kan biasanya supir terus mesinnya di bawah gitu ya. Oke, Mobil yang panas. zaman dulu kan mesinnya di bawah Iya. tempat duduk tuh. Panas terus, otomatis jumlah sel Ngaruh spermanya ya? banyak yang mati. Jadi supir yang kerjanya duduk di tempat yang panas itu, bisa jadi dia lama-lama kesuburannya berkurang. Oh. Ya kan? Udah duduknya situ, celananya ketat ya kan, Pak? Jadi Iya. kalau begitu lebih bagus duduk situ nggak usah Iya. pakai celana. Habis itu kena mirasantika pula. Waduh, makin mati deh sel spermanya dia kan. Jadi Aduh. ngebayangin ya. Nggak aja deh. Terus Kemudian bentuk sperma yang tidak normal. Jadi normalnya sperma itu bentuknya seperti kecebong. Ya kan? Oh, kepalanya besar gitu. Iya, kepalanya. Tapi kalau kepalanya Ada kelewat ekornya. besar, buntutnya kelewat kecil, kan nggak bisa Geraknya- berenang, ya kan? geraknya nggak lincah, Keberatan ya. kepala. Yang normal itu, ya kan? Jadi ini bentuk morfologi sperma loh ya, Sperma ya kan? besar kepalanya. Ya, kalau besar kepala Yang spermanya punya kan songong, Pak, itu. nggak bisa bergerak lincah untuk membuahi ovum, ya kan? Iya, kegedean. Kalau tidak bisa bergerak lincah, bentuk sel spermanya tidak normal, akibatnya gimana bisa membuahi sel telur atau ovum. Jadi yang normal itu dari sperma yang dipancarkan itu ya minimal adalah di bawah 10%, 5% yang normal aja masih bisa membuahi. Tapi kalau 100% sel spermanya itu bentuknya nggak normal, ya kan, gedenya, kepalanya lebih gede, atau buntutnya kekecilan, atau buntutnya bercabang, sehingga tidak lincah untuk berenang, untuk membuahi, ya kemungkinan besar juga masalah jadi ketidaksuburan bagi pria. Itu kan apa yang gitu. menyebabkan yang berpengaruh terhadap bentuk dari sperma? Nanti saya tanyakan ya, saya wawancara satu-satu. Enggak, kita ini ya, selingan. Jadi sebenarnya itu karena faktor kemungkinan besar karena dari makanan yang dikonsumsi, apakah Oke. bergizi atau tidak, Iya. apakah mengandung mineral atau tidak, apakah mengandung enzim atau tidak, atau mengandung vitamin-vitamin yang bagus untuk memproduksi. Jadi kan segala suatu makanan yang kita makan itu kan memproduksi sel-sel dalam tubuh. Oke, Kalau baik. makanan dikonsumsi makanan yang buruk, ya kasihan deh, sel spermanya juga culun-culun bentuknya kan gitu. Sperma culun. Yan. Udah break dulu. Nanti kita lanjut lagi ya, Zima Lovers ya. Ayo deh yang mau nanya boleh 0815111003 Nena dan Pak Joto akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Lihat deh Pak Nyoto, ada yang banyak yang googling ya, mau tahu bentuk sperma itu kayak apa. Oh iya. Ada yang kepalanya besar. Masa sih Pak Nyoto kayak ngaca yang ngaco nih. Ada Iya. yang culun ya. Memang iya, betul. Jadi belah pinggir rambutnya Iya. gitu. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman, kita masih bahas mengenai infertilitas pada laki-laki. Boleh yuk yang pengen nanya di 081511103103 kita terbang ke Majeleng nih Pak.
ke Magelang. Betul, ke Magelang. Kita tanya jawab dulu kah? Iya, Ya, ada yang siap. nanya dulu ya Boleh, Pak ya, boleh, biarin boleh. kita kasih kesempatan. Mas Widi di Magelang, maaf mau nanya nih, yang sering banget menjadi pertanyaan banyak orang juga nih Pak Nyoto Oh, iya? katanya. Apakah sering masturbasi pria bisa mengurangi kesuburan? Karena itu biasanya sering dilakukan orang yang tidak memiliki pasangan untuk menghindari zina dan jajan sembarangan. Oh gitu. Oh, masturbesong Pak. Saya baru jajan somai sama Batagor. Oh, betul Madiun barusan ya. Oke. Oke, jadi kalau kita cerita tentang apa namanya, apa tadi diulangi lagi? Kalau sering masturbasi Oh, ngaruh sering nggak ke masturbasi. kesuburan? Biasanya kalau sering masturbasi itu akibatnya jadi money encer ya, spermanya bukan money Semennya. encer itu semennya jadi encer ya kan. Dan semakin sedikit jumlah spermanya biasanya air maninya makin encer. Jadi kalau air maninya makin encer, kemungkinan besar diproduksi oleh testis belum sempurna udah dikeluarkan. Nah jadi kalau keseringan nggak bagus. Jadi segala sesuatu itu mau dia berhubungan secara apa namanya sah gitu ya dengan istri, misalnya suami istrinya 4 gitu kan, kebanyakan ya otomatis air maninya encer. Ataupun dia kecanduan masturbasi ya otomatis air maninya juga encer. Jadi kalau melakukan itu sebaiknya jangan over kelebihan ya, akibatnya air maninya jadi encer, nanti lama-lama kemampuan kesuburan spermanya juga menurun. Ya. Tunggu, ini Tapi kalau Pak Nyoto jawabnya begitu ada pertanyaan tambahan. Apa tuh? Kalau gitu frekuensi idealnya berapa kali? Kan Bapak bilang nggak oh boleh iya, keseringan. ya minimal jangan sehari sampai berkali-kali lah ya. Kalau sehari sekali masih normal lah ya. Karena bila kesempatan testis kita memproduksi Iya. sel sperma yang normal, jadi belum apa namanya Belum belum matang jadi ya, udah udah belum keluarin matang udah lagi. dikeluarkan, belum Oke. matang belum dibikin udah dikeluarkan lagi kan repot gitu Makanya kan. cuma cairan yang keluar ya. Jadi cairannya keluar, sel spermanya tidak terbentuk. Oke. Nah, jadi kalau bisa ya jangan berlebihan, ya kan? Kalau sehari sekali is oke, tapi jangan sehari 10 kali, kasihan, ya kan? Tapi tadi benar masturbesong itu bisa bikin jadi mempengaruhi kesuburan. Ya kalau dia normal ya, masturbasinya dalam artian itu tidak kecanduan, Over. hanya karena dia agar nggak dia dosa gitu. apa namanya terhindar dari hal-hal yang negatif bagi dirinya, dia melakukan hal itu tapi bukan sesuatu yang kecanduan, nggak akan Masih rusak oke. kualitas kesehatannya. Oh, Tapi oke. kalau udah kecanduan, akibatnya sering sekali, akibatnya merusak dari bahkan Mr. P-nya juga bisa rusak, otot-ototnya juga bisa rusak, kemudian juga pabrik sel spermanya testisnya juga bermasalah. Itu yang harus dihindari karena sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Olahraga berlebihan aja nggak bagus, apalagi olahraga hal itu kalau berlebihan kan gitu. Iya, oke, baiklah. Kita lanjut ya Pak ke Oke. materi berikutnya. Yuk. Jadi kita bahas kali ini kan penyebab masalah kesuburan pria diantaranya adalah yang pertama yang kita bahas ini kan masalah kualitas spermanya ya. Jadi dari kualitas spermanya ada atau tidaknya atau jumlahnya banyak atau tidak sama sekali itu menentukan kesuburan. Kemudian dilihat dari ukurannya ya kan. Ukurannya itu normal atau tidak ya kan. Kemudian juga kalau tidak normal ukurannya ya mungkin kepalanya kebesaran, buntutnya kependekan, karena mesti bentuknya kayak kecebong kan, atau buntutnya bercabang, ataupun dia tidak bergeraknya optimal, bergeraknya itu males-malesan atau tidak lincah. Akibatnya juga tidak mampu membuahi ovum dari bentuk spermanya itu sendiri, maupun kelincahannya ataupun gerakannya progresif atau non progresif. Kemudian selain itu, apalagi kalau kita lihat dari unsur spermanya. Nah, sel spermanya ini mudah mati atau bisa bertahan. Kalau yang normal sih dia bisa bertahan 2-3 hari di dalam tubuh wanitanya kan. Nah kalau bisa bertahan lebih dari 2-3 hari otomatis bisa suatu saat membuahi wanitanya kan gitu. Oke. Nah penyebabnya kita udah bahas tadi, kita ulangi lagi ya. Penyebabnya gaya hidup yang sehat, kurang makan makanan yang bergizi, kurang makan makanan yang mengandung zat-zat hidup, kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin, yang mengandung antioksidan, mengandung mineral yang cukup, ya kan? Kemudian juga bisa ada infeksi virus yang tadi kita bahas, diantaranya virus gondongan yang tiba-tiba Menyerang menginfeksi testis. ke testis gitu ya, pabrik dari sel sperma itu sendiri. Kemudian juga ada hernia, kemudian diobati juga akibatnya terjadi pelebaran pembuluh darah di skrotumnya ataupun di testisnya ya. Kemudian ada masalah hormonal di mana hormonnya tidak seimbang ya, hormon DHEA, hormon progesteron, hormon testosteron yang nggak seimbang bisa menyebabkan ketidaksuburan. Terpapar oleh zat kimia beracun dan radiasi. Kemudian juga bisa jadi karena faktor traumatik
ya kan? Misalnya di bagian testisnya itu, lato-latonya itu traumatik, mungkin kena pukul, kena tendang, kena benda Benturan. keras, jatuh, tabrakan, jadi traumatik, akibatnya bengkak, lama-lama pabriknya rusak, Oh, ya kan? Oke. Jadi makanya dilindungi hal Itu tersebut, faktor ya. eksternal ya. Kemudian juga karena kena penyakit seksual yang menular, ya. Itu harus hindari, makanya jangan berhubungan sembarangan karena itu bisa menularkan penyakit berbahaya, masalah penyakit seksual. Kena penyakit raja singa, raja singa, raja harimau, raja apa lagi ya? Penyakit kencing kencing nanah, bukan kencing manis lainnya, gonorrea, ya kan? Oke. Akibatnya juga bisa menyebabkan ketidaksuburan, ya kan? Walaupun udah sembuh, tapi kan pabriknya bisa rusak, ya kan? Oke. Kemudian apalagi penyebab-penyebabnya? Nah, kalau orang itu juga masalahnya kurang olahraga dan juga dia itu obesitas bagi lelaki ya, itu juga ternyata kemampuan kualitas spermanya juga menurun. Oh, jadi yang gemuk-gemuk itu juga ternyata Iya. ngaruh juga ke kualitas sperma. spermanya menurun, Oke, kurang olahraga baiklah. juga sama, ada infeksi di testisnya juga sama. Kemudian ya kalau udah kena kanker testis juga otomatis juga nggak bisa produksi dong, testisnya punya masalah kan, ada tumor, ada kanker, Iya. itu diatasi. Nah, Baik, oke, itu kita penyebab kunci, utama ya. Kita kunci sampai di sini dulu Siap, ya. siap. Dan pastinya nanti ada cara untuk bagaimana mengatasi seandainya atau mungkin mengantisipasi biar tidak terjadi seperti yang Pak Nyoto sampaikan tadi ya, agar kita tetap dalam tingkat kesuburan yang prima. Kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk respons luar biasa Anda, Ziman Lovers ya. Banyak sekali yang sering berkomentar, bertanya kepada kita mengenai masalah-masalah kesehatan itu berkah juga buat kita ya. Jadi bermanfaat buat banyak orang ya Pak Nyoto ya. Oke, hari ini kita lanjut lagi tentang infertilitas pada laki-laki. Kita sudah very clear Pak Nyoto tadi menjelaskan mengenai apa sih sebab-sebabnya, kemudian fisik kita bisa lihat untuk cairannya seperti apa ya, kemudian bagaimana dengan jumlah spermanya, bagaimana dengan bentuk spermanya, itu semua disebabkan karena apa, gaya hidup kita, makanan, asupan, rupanya ini berpengaruh sekali juga ya Pak untuk kualitas kesuburan dari laki-laki. Nah, boleh 081511 103 untuk Anda yang pengen bertanya. Nah, kalau misalnya makanan nih Pak, kita kan kepinginnya makan ideal seperti yang Bapak katakan tadi, ada serat, ada sayur, ada buah, protein bagus ya, semuanya ada gitu. Kayaknya sih gitu. Betul. Berasanya sih udah makan itu semua, tapi Iya. kok masih juga nggak subur-subur ya Pak, nggak punya anak juga Pak gitu. Ya kan kita harus lihat secara komprehensif ya, secara holistik, secara keseluruhan gitu ya. Kenapa sih kita bisa mengalami kemandulan, kita punya kualitas spermanya itu kurang bagus seperti kita bahas. Sebenarnya penyebab ketidaksuburan lelaki itu banyak. Yang kita bahas hari ini cuma baru Sebagian masalah kecil ya. spermanya aja kan, kualitas sperma. Mungkin besok kita bahas lagi hal yang lain karena kalau cuma 1 jam ini kurang gitu kan. Jadi bagi lelaki yang punya ciri-ciri subur, Secara fisik. secara fisik dia mampu membuahi gitu ya. Biasanya dia punya testis yang sehat, tidak bengkak, tidak ada infeksi dan tidak pernah kena masalah gitu ya. Kemudian dia biasanya punya kemampuan yang normal. Jadi kuat berhubungan. Kalau nggak kuat berhubungan percuma kan. Oke, jadi durability-nya Iya, ya. dan yang tahan menarik ya. adalah ini cara fisik ya, hasil penelitian juga wajah yang berbulu tapi normal. Ya kan? Berbulu tapi kalau tapi kelewat normal. banyak ternyata itu biasanya malah kurang subur. Oh. Bahkan yang tidak ada bulunya sama sekali juga bisa nggak kurang subur. Oh, jadi gitu yang ya. normal bulunya Ya, ya. artinya itu kan menunjukkan faktor hormon testosteronnya normal atau seimbang. Karena berlebihan berarti atau kalau yang kekurangan juga. brewok begitu banyak Iya. bulunya itu agak ini. Iya. Oh, Dan agak ini kurang bagi subur. mereka yang berkepala botak, itu ternyata umumnya juga subur. Oh, Jadi bagi mereka yang tadi kepalanya mulai gampang botak terus tiba-tiba inferior, yang khawatir itu ciri-ciri orang subur. bold is sexy berarti bold Iya. is subur juga ya. Nah, Oke. kalau wanita itu kan kalau masa subur gampang ya, ada kalendernya kan. Kalau lelaki itu masalahnya nggak ada gitu loh. Kapan masa suburnya? Cuma kebanyakan sel sperma itu diproduksi dalam suhu yang cenderung dingin ya. Oke. Jadi kalau suhunya panas itu biasanya kurang produksi, sel spermanya kurang bagus. Yang paling bagus itu saat udara dingin kan di pagi hari.
Oh, Jadi kalau berhubungan intim di pagi hari, kemungkinan dia memiliki keturunan itu Tingkat lebih besar probabilitasnya dibandingkan lebih di tinggi. udara panas, udah gerah-gerah, panas, keringetan, kan repot ya. Jadi nggak bagus lah. Yang paling bagus saat pagi hari kan gitu. Oh, jadi dianjurkan yang Iya. kepengen dapat keturunan morning Betul. show gitu ya. Makanya kebanyakan laki-laki kan di pagi hari ada panggilan juga tuh. Ah, iya betul. Dari si kecilnya Panggilan kan. alam ya. Panggilan alami. Oke, terus Jadi bagaimana sih caranya kita agar bisa subur, apalagi yang sudah ingin mendambakan buah hati, ingin punya keturunan. Cara-caranya bagaimana? Ya, cara-caranya adalah mulai saat sekarang kita harus lihat dari apa yang kita konsumsi. Karena sel sperma itu kan diproduksi dari makanan yang kita makan. Kira-kira makanan kita makan itu bergizi atau tidak? Contoh, kita konsumsi makanan protein, kira-kira protein baik atau protein buruk? Atau protein yang sudah diproses berkali-kali, ya kan? Makanan protein tapi makanan protein yang frozen food misal, itu lebih bagus makanan daging yang bukan frozen Yang food, fresh. yang benar-benar daging fresh, ya kan? Dagingnya udah fresh, nggak berlemak, kemudian dagingnya juga ada jaminan dari kesehatan, dinkes ya, aman untuk dikonsumsi, itu bagus. Kita banyak konsumsi makanan yang mengandung protein. Jadi protein yang buruk-buruk yang dalam kaleng, dalam kemasan yang udah diproses berkali-kali, ya udah bentuknya udah pakai pengawet, perasa, itu udah nggak mungkin mampu membuat sel sperma kita kualitasnya baik. Kemudian konsumsi makanan banyak mengandung mineral, kan diantaranya untuk membuat sperma kita lincah itu kan konsumsi makanan yang kaya dengan mineral. Diantaranya mineral zinc. Nah, zinc itu paling bagus membuat sel sperma kita itu menjadi lincah, Satset sehat, ya? satset gitu kan. Nah, kalau dia kurang konsumsi makanan yang mengandung mineral, kurang mengandung vitamin, contoh vitamin C-nya kurang, ya otomatis sel spermanya loyo. ya itu ada nggak Vitamin di D, suplemen, Mbak? vitamin E, vitamin ya. Ada di suplemen nggak tuh yang gitu? Sebenarnya banyak di makanan-makanan yang sehat, ya kan? Banyak di makanan biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian juga banyak di sayur-sayuran, di buah-buahan. Masalahnya banyak nggak kita konsumsi makanan yang hidup dibandingkan makanan yang mati. Kalau kita konsumsi makanan yang semuanya serba instan, makanan yang banyak mengandung pengawet, perasa, pewarna, dan kita banyak makanan yang fabrikasi tanpa makanan yang benar-benar alami, ya otomatis kualitas sperma kita nggak bagus, sel sperma kita juga nggak normal. Orang pabriknya aja bahan bakunya abal-abal, gimana mau Iya, dapatkan betul. hasil produksi yang normal kan gitu. Makanya jadinya terus dia juga Iya. mencibir palsu loh gitu ya. Betul. Oke deh, break dulu Pak. Kita break Nanti dulu kita ya. lanjut Siap. lagi ya. Baik, kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa ya, sudah sampai pada sesi terakhir nih. Tadi kan Pak Nyoto katakan sebetulnya makanan-makanan memang harus baik ya, harus sehat. Nah, bisa nggak misalnya masih butuh suplemen lagi ditambahkan agar kualitasnya makin oke gitu Pak? Ya, jadi kalau kita konsumsi suplemen yang kaya dengan antioksidan ya, kaya dengan vitamin-vitamin alamiah, kaya dengan mineral. Jadi ada suplemen yang namanya Ziman, enzim antioksidan, saripati dari berbagai macam buah-buahan, diantaranya buah mengkudu, kemudian ada kulit manggis, ada delima, kemudian juga ada cinnamon, ada ginseng, ada centella asiatica. Ternyata itu kaya dengan antioksidan mikro, zat gizi mikro. Kalau dikonsumsi rutin, itu mampu memperbaiki kualitas sel sperma, ya. Jadi kan butuh bahan baku, ya kita saya garis bawahi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dengan konsumsi makanan yang bergizi plus rajin konsumsi Ziman, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, bagi mereka yang punya masalah dengan kesuburan akibat dari sel spermanya kurang bagus, konsumsi rutin, semoga lama-lama kualitas spermanya bagus sehingga bisa menghasilkan keturunan. Jadi salah satunya ya diantaranya mineral zinc yang saya sebutkan tadi ya, ini kerap dijadikan untuk menangani kondisi masalah infertilitas, gangguan kesuburan pada pria. Dan ini juga ada di dalam saripati buah-buahan yang kebetulan juga ada di dalam Ziman. Oleh sebab itu bagi mereka yang sudah kepingin punya keturunan, mendambakan punya anak, buah hati, siapa tahu dengan merubah gaya hidup, merubah pola makan, rajin olahraga, menurunkan berat badan menuju normal, menghindari stres, konsumsi Ziman rutin, sehari 4 kali, sehari 5 kali, dan nanti hubungan suami istrinya juga normal alias bagus gitu ya. Moga-moga bisa mendapatkan keturunan.
Oke. Gitu. Jadi jangan putus asa bagi mereka yang udah setahun 2 tahun belum punya keturunan. Konsumsi Ziman deh, ganti dengan pola makan dan gaya hidup sehat dan olahraga teratur. Moga-moga bisa memiliki keturunan. Oke, gitu ya. Silahkan yang pengen dapetin Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Dari sekarang berarti memang harus dirubah mengenai asupannya ya, pola makannya, kesehatannya, kemudian istirahatnya dan lain sebagainya. Terus tambah konsumsi suplemen Ziman tadi sehari 3 kali ya Pak ya? Ya. Oke, 5 tetes taruh di bawah lidah gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan ini membantu dan nanti kita akan dengar, oh Pak sudah nih Pak, udah positif Pak. Itu strategi jadinya kita ya Pak Nyoto ya. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Pak Nyoto terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama, hari Nina. ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.